Peristiwa G30S 1965 selalu menyisakan tanda tanya besar. Salah satu pertanyaan yang sering muncul, jika Soeharto benar-benar tidak terlibat, bagaimana mungkin ia bisa bergerak begitu cepat dan efektif pada 1 Oktober 1965? Apakah ini bukti bahwa Soeharto sudah tahu rencana sebelumnya? Atau hanya kebetulan semata? Mari kita kupas lebih dalam berbagai sudut pandang tentang pertanyaan ini. Pertanyaan, jika Soeharto benar tak terlibat G30S, bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat pada 1 Oktober 1965? Seperti sudah punya skenario dari awal, mencerminkan kecurigaan bahwa Soeharto memiliki peran yang lebih besar dalam peristiwa G30S 1965 daripada yang selama ini diakui dalam narasi resmi. Jika Soeharto benar-benar tidak terlibat, bagaimana mungkin ia bisa bertindak begitu cepat dan efektif pada 1 Oktober 1965? Berikut adalah beberapa kemungkinan jawaban dari berbagai sudut pandang. 1. Faktor kesiapan militer dan intelijen. Soeharto saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, yang memiliki akses luas terhadap informasi militer dan pergerakan pasukan. Sebagai seorang jenderal dengan pengalaman di berbagai operasi militer, Soeharto tentu memiliki sistem informasi yang memungkinkan dia untuk mengetahui situasi di lapangan dengan cepat. 1. Jaringan informasi yang kuat. Soeharto dikenal memiliki jaringan informasi yang sangat kuat, baik di dalam tubuh militer maupun dalam lingkaran intelijen. Ada beberapa faktor yang mendukung hal ini. 1. Akses langsung ke unit intelijen militer. Kostrad memiliki unit intelijennya sendiri yang bertugas memantau pergerakan politik dan militer di seluruh negeri. Unit ini seringkali lebih cepat dalam mengumpulkan informasi dibandingkan struktur intelijen resmi Angkatan Darat, seperti Satuan Tugas Intelijen (SGI) atau Badan Pusat Intelijen (BPI), yang saat itu masih di bawah kendali pemerintah Soekarno. 2. Koneksi dengan para perwira di berbagai satuan. Soeharto memiliki hubungan erat dengan banyak perwira, khususnya dari divisi Diponegoro, tempat ia pernah bertugas sebelumnya. Jaringan perwira ini memberinya akses ke informasi dari berbagai daerah, termasuk pergerakan pasukan di Jakarta sebelum dan sesudah peristiwa G30S. 3. Kemampuan menggunakan informasi untuk keputusan cepat. Berbeda dengan Panglima Angkatan Darat Legend Ahmad Yani yang lebih dekat dengan Soekarno dan mungkin lebih lambat dalam merespons ancaman kudeta, Soeharto justru bertindak cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa ia tidak hanya memiliki akses informasi, tetapi juga memiliki pola pikir yang siap bertindak dalam situasi darurat. 2. Unit yang siap bertindak. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan Soeharto menguasai situasi pada 1 Oktober 1965 adalah kesiapan pasukan yang berada di bawah kendalinya. Berikut adalah beberapa unit yang menjadi kunci dalam respons cepatnya. 1. Batalion 328 Pararider, Linu 328, Kostrad. Ini adalah pasukan elit yang ditempatkan di sekitar Jakarta dan dapat dikerahkan dengan cepat dalam situasi krisis. Pasukan ini digunakan Soeharto dalam operasi untuk merebut kembali kendali atas Jakarta dari pasukan yang terlibat dalam G30S. 2. Batalion Kavaleri 7, Yonkav 7, yang bermarkas di Cijantung. Unit kavaleri ini memiliki kendaraan lapis baja, yang menjadi alat penting dalam menekan pasukan yang mendukung gerakan 30 September. Dengan adanya pasukan ini, Soeharto memiliki daya gentar yang lebih besar terhadap pihak lawan. 3. Satuan Artileri Medan, Armed, dari Kodam Jaya. Pasukan artileri ini dikerahkan untuk menjaga objek-objek vital, seperti Lapangan Merdeka, Istana Negara, dan Monas dari potensi serangan lanjutan. 4. Hubungan dengan Repkad, Resimen Parkomando Angkatan Darat, kini Kopassus. Kolonel Sarwo Edi Wibowo, yang merupakan komandan Repkad, adalah salah satu orang yang dekat dengan Soeharto. Repkad kemudian memainkan peran kunci dalam operasi pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Berdasarkan faktor-faktor di atas, terlihat bahwa Soeharto tidak hanya memiliki akses ke informasi yang lebih cepat, tetapi juga memiliki pasukan yang siap dikerahkan dalam hitungan jam setelah peristiwa G30S terjadi. Kemampuan ini membedakannya dari perwira tinggi lain, yang mungkin masih menunggu arahan dari Soekarno atau Panglima TNI lainnya. Fakta bahwa Soeharto langsung menguasai RRI dan telekomunikasi Jakarta dalam waktu singkat menunjukkan bahwa ia bukan hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mengamankan kekuasaan. Hal ini memunculkan pertanyaan,
Apakah Soeharto hanya beruntung karena berada di posisi yang tepat dengan unit yang siap bertindak? Ataukah ia sudah mengetahui lebih dahulu bahwa sesuatu akan terjadi, sehingga ia hanya menjalankan skenario yang telah ia siapkan sebelumnya? 2. Hubungan dengan CIA dan intelijen Barat. Beberapa teori menyebutkan bahwa sejak awal tahun 1960-an, Amerika Serikat dan sekutunya telah berupaya menggulingkan Soekarno karena kebijakannya yang condong ke kiri dan hubungannya yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam konteks ini, Soeharto dianggap sebagai sosok yang lebih dapat diterima oleh Barat. 1. Dugaan informasi dini. Beberapa sejarawan, termasuk Peter Delskat dan John Rosa, mengemukakan bahwa Soeharto mungkin telah mengetahui rencana gerakan 30 September sebelum peristiwa terjadi. Ada beberapa indikasi yang memperkuat dugaan ini. 1. Akses ke informasi intelijen. Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto memiliki jaringan informasi yang luas, termasuk akses ke laporan-laporan intelijen dalam negeri dan kemungkinan informasi dari pihak asing. Sebagian analis menduga bahwa Soeharto mendapat informasi dari jaringan intelijen AS atau sekutu Barat lainnya mengenai potensi aksi militer yang melibatkan perwira-perwira progresif yang dekat dengan PKI. 2. Keanehan dalam respons Soeharto. Soeharto bergerak cepat pada pagi 1 Oktober 1965, seolah-olah sudah memiliki rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Sejumlah jenderal senior lain yang lebih tinggi pangkatnya tampak tidak siap, sementara Soeharto langsung mengambil inisiatif. 3. Koneksi dengan jenderal-jenderal pro-Barat. Soeharto memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah perwira tinggi yang pro-Barat, seperti Nasution, yang juga memiliki akses ke informasi intelijen AS. Ada kemungkinan bahwa diskusi mengenai kemungkinan kudeta telah berlangsung sebelum peristiwa terjadi. 2. Peran Amerika Serikat dan Inggris. Beberapa dokumen intelijen AS yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa CIA dan Mi-6, Dinas Intelijen Inggris, telah lama berusaha mencari cara untuk melemahkan atau menggulingkan Soekarno. Strategi yang digunakan meliputi 1. Operasi propaganda. Sejak awal tahun 1960-an, AS dan Inggris menjalankan operasi propaganda yang bertujuan mendiskreditkan Soekarno dan PKI. Radio, surat kabar, dan selebaran gelap digunakan untuk menyebarkan informasi yang membentuk opini publik agar lebih mendukung militer dibandingkan PKI atau Soekarno. 2. Pendanaan dan dukungan untuk kelompok militer anti-komunis. AS telah lama mengamati dan mendukung faksi-faksi dalam militer yang berseberangan dengan Soekarno. Ada indikasi bahwa Washington memiliki jalur komunikasi dengan perwira-perwira militer Indonesia, termasuk kemungkinan jaringan yang melibatkan Soeharto. 3. Pemberian daftar nama untuk dibunuh. Salah satu temuan penting dari dokumen yang dideklasifikasi adalah bahwa AS diduga memberikan daftar nama tokoh-tokoh komunis kepada militer Indonesia setelah peristiwa G30S. Daftar ini digunakan untuk menargetkan individu-individu yang kemudian menjadi korban dalam pembersihan massal anti-komunis. 4. Kaitan dengan operasi klandestine Inggris. Inggris juga memiliki kepentingan besar dalam menggulingkan Soekarno karena kebijakannya dalam konfrontasi Malaysia. Mi-6 diduga menjalankan operasi rahasia yang mendukung kelompok anti-Soekarno dalam militer Indonesia. Jika benar bahwa Soeharto telah mengetahui rencana G30S lebih awal atau memiliki akses ke informasi dari Barat, ada kemungkinan bahwa ia sengaja membiarkan peristiwa itu terjadi, untuk kemudian dimanfaatkan sebagai alasan untuk menyingkirkan PKI dan meraih kekuasaan. 1. Strategi biarkan terjadi, lalu ambil alih. Soeharto mungkin tidak perlu secara aktif merencanakan kudeta, tetapi cukup membiarkan kondisi berkembang hingga ia memiliki alasan untuk bertindak. Dengan bergerak cepat setelah kejadian, ia tampak sebagai penyelamat bangsa, bukan dalang utama. 2. Dukungan AS setelah peristiwa G30S. Setelah kudeta gagal dan Soekarno mulai kehilangan kendali, AS dan sekutunya dengan cepat memberikan dukungan kepada Soeharto dan faksi militer yang anti-komunis. Ini termasuk dukungan logistik, ekonomi, dan diplomatik untuk membantu stabilisasi pemerintahan baru yang anti-komunis. Hubungan antara Soeharto dengan CIA dan intelijen Barat memang sulit dibuktikan secara langsung, tetapi banyak indikasi bahwa Soeharto berada dalam posisi yang menguntungkan untuk menerima informasi lebih awal dan memanfaatkan situasi pasca G30S. Sejarah peristiwa tahun 1965 masih menjadi perdebatan panjang, tetapi bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa keterlibatan Barat dan kepentingan geopolitik global tidak bisa diabaikan dalam memahami naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. 3. Koneksi dengan unsur di dalam G30S. Sejumlah sejarawan dan peneliti sejarah, termasuk Benedict Anderson, Rudolf Zithe, dan John Rosa, telah mengajukan hipotesis bahwa Soeharto mungkin memiliki hubungan
atau setidaknya mengetahui lebih awal tentang rencana gerakan 30 September atau G30S. Terdapat beberapa indikasi yang mengarah pada kemungkinan bahwa Soeharto bukan hanya sebagai pihak yang bereaksi terhadap peristiwa ini, tetapi mungkin memiliki peran dalam membiarkan atau bahkan memanipulasi gerakan tersebut agar sesuai dengan kepentingannya. 1. Hubungan dengan Letko Untung. Salah satu faktor yang sering dikemukakan adalah hubungan antara Soeharto dan Letnan Kolonel Untung Syamsuri, pemimpin utama G30S yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. 1. Letko Untung pernah bertugas di bawah komando Soeharto. Sebelum menjadi bagian dari pasukan Cakrabirawa, Untung adalah perwira di divisi Diponegoro yang berbasis di Jawa Tengah. Soeharto sendiri pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, dan hubungan di antara mereka diperkirakan cukup dekat. Ada spekulasi bahwa mereka tetap berkomunikasi, bahkan setelah Soeharto pindah ke Kostrad dan Untung masuk ke Cakrabirawa. 2. Motivasi Letko Untung dalam G30S. Dimanipulasi atau dikendalikan? Letko Untung dan para perwira G30S lainnya mengklaim bahwa tujuan mereka adalah menyelamatkan Soekarno dari kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal, sebuah kelompok fiktif yang diduga akan menggulingkan presiden. Namun, para peneliti seperti Rosa dan MC mencurigai bahwa narasi Dewan Jenderal mungkin sengaja diciptakan atau diperkuat oleh pihak lain, termasuk Soeharto, untuk menjebak para perwira progresif dan menggunakannya sebagai alasan untuk tindakan represif terhadap PKI. Jika benar bahwa Letko Untung memiliki hubungan dengan Soeharto, ada kemungkinan bahwa ia diperalat tanpa sadar untuk menjalankan operasi yang pada akhirnya menguntungkan Soeharto. 3. Perintah aneh, tidak menyerang Kostrad dan mengabaikan Soeharto. Salah satu keanehan terbesar dalam operasi G30S adalah mengapa pasukan yang mereka kerahkan tidak mengamankan markas Kostrad, padahal Soeharto ada di sana. G30S justru fokus pada rumah-rumah jenderal tertentu, sementara Kostrad dibiarkan utuh tanpa serangan atau pengamanan. Jika G30S benar-benar ingin menggulingkan petinggi Angkatan Darat, mengapa Soeharto, seorang jenderal penting yang memiliki kendali atas pasukan, tidak menjadi target utama? 2. Tidak menjadi target G30S. Keanehan lain dalam peristiwa ini adalah bahwa Soeharto tidak masuk dalam daftar target penculikan atau pembunuhan oleh pasukan G30S. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk 1. Siapa yang memilih target? Target utama G30S adalah Jenderal Ahmad Yani dan para jenderal senior lainnya, yang semuanya memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno dan dianggap sebagai lawan politik PKI. Tetapi mengapa Soeharto, yang juga seorang jenderal penting, tidak masuk dalam daftar tersebut? Beberapa spekulasi menyatakan bahwa daftar target ini mungkin telah dimanipulasi atau sengaja disusun agar Soeharto tetap aman. 2. Keanehan dalam pengamanan rumah Soeharto. Rumah para jenderal yang menjadi target G30S dijaga oleh pasukan mereka masing-masing, tetapi pasukan yang menyerang memiliki cukup kekuatan untuk menangkap atau membunuh mereka. Anehnya, rumah Soeharto sama sekali tidak diserang, bahkan tidak dikelilingi oleh pasukan G30S, seperti yang terjadi pada rumah Jenderal Nasution. Jika G30S memang bertujuan mengamankan perwira tinggi yang mereka curigai, mengapa Soeharto dilewatkan? 3. Soeharto justru bergerak cepat setelahnya. Setelah kejadian G30S, Soeharto menjadi orang pertama yang bertindak dan mengambil alih kendali militer di Jakarta. Dalam hitungan jam, ia sudah memerintahkan pasukannya untuk menguasai infrastruktur kunci, seperti RRI dan pusat komunikasi militer. Responsnya yang cepat menunjukkan bahwa ia sudah siap menghadapi situasi ini, seolah-olah ia telah mengantisipasinya. Berdasarkan keanehan-keanehan di atas, muncul beberapa teori mengenai keterlibatan atau pemanfaatan situasi oleh Soeharto. 1. Soeharto mengetahui rencana G30S dan membiarkannya terjadi. Jika Soeharto memang memiliki jaringan informasi yang luas, maka sangat mungkin ia sudah mengetahui bahwa ada gerakan yang akan dilakukan oleh Letko Untung dan kawan-kawan. Namun, alih-alih mencegah, ia justru membiarkan peristiwa itu terjadi, agar dapat memanfaatkannya sebagai alasan untuk menggulung PKI dan menyingkirkan lawan-lawannya. 2. Soeharto mungkin memanipulasi G30S dari awal. Ada spekulasi bahwa Soeharto bisa saja memiliki peran dalam membentuk atau memanipulasi narasi Dewan Jenderal untuk memancing perwira-perwira progresif agar melakukan tindakan prematur. Dengan cara ini, ia bisa menjebak mereka, dan begitu peristiwa G30S terjadi, ia punya dalih untuk melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan kelompok kiri lainnya. 3. Soeharto sebagai pemadam kebakaran yang sudah siap sebelum api menyala. Ada kemungkinan bahwa Soeharto tidak terlibat langsung dalam perencanaan G30S, tetapi mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi dan menyiapkan respons cepat
untuk mengambil keuntungan. Begitu situasi berkembang, ia langsung tampil sebagai pemimpin yang menyelamatkan negara, sehingga mendapatkan legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan. Berdasarkan berbagai indikasi sejarah, sulit untuk mengabaikan kemungkinan bahwa Soeharto memiliki setidaknya pengetahuan awal tentang gerakan ini, bahkan mungkin memainkan peran dalam membiarkannya terjadi. Meskipun bukti langsung tentang keterlibatan Soeharto dalam perencanaan G30S belum ditemukan, pola peristiwa dan keanehan-keanehan yang terjadi mengarah pada satu kesimpulan. Soeharto adalah pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini, dan tindakannya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar reaktor pasif, tetapi pemain utama dalam perubahan kekuasaan yang terjadi setelahnya. 4. Pengalaman militer dan insting politik. Sebagai seorang jenderal yang telah malam melintang dalam berbagai konflik militer dan permainan politik, Soeharto memiliki insting yang sangat tajam dalam membaca situasi, serta mengambil keputusan strategis di saat krisis. Kemampuannya bukan hanya dalam taktik militer, tetapi juga dalam memahami momentum politik dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. 2 faktor utama yang membentuk karakter dan keahlian Soeharto dalam menghadapi G30S adalah: 1. Pengalaman di Perang Revolusi dan Perang Permesta. Soeharto bukanlah sosok militer biasa. Ia telah melalui berbagai medan perang yang mengajarkannya bagaimana cara bertahan dalam konflik kekuasaan dan menggunakan kekuatan militer untuk meraih kepentingan strategis. 2 pengalaman militernya yang paling signifikan adalah: 1. Perang Revolusi 1945 hingga 1949 Sedi, dari perwira menengah ke ahli perang gerilya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Soeharto terlibat dalam perang melawan Belanda dan berperan dalam beberapa operasi gerilya penting, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dari pengalaman ini, Soeharto belajar cara memanfaatkan kondisi lapangan, membaca kelemahan lawan, dan menggunakan elemen kejutan dalam strategi militer. Ia juga memahami pentingnya kontrol informasi dan propaganda, sesuatu yang akan sangat berguna ketika ia menghadapi G30S. 2. Pemberontakan Perang Permesta 1957 hingga 1961 Sedi menangani krisis dengan kekuatan militer. Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia menghadapi gerakan pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, di Sumatera, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, di Sulawesi, yang menentang pemerintah pusat Jakarta. Soeharto, sebagai bagian dari Angkatan Darat, terlibat dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini. Dari sini, ia mendapatkan pengalaman penting dalam menekan oposisi, memahami politik dalam militer, dan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua pengalaman ini membentuk gaya kepemimpinan Soeharto yang oportunistik dan pragmatis, di mana ia tidak selalu menjadi inisiator peristiwa besar, tetapi sangat ahli dalam mengendalikan situasi yang berkembang untuk keuntungannya sendiri. 2. Kesempatan yang dimanfaatkan. Salah satu teori yang banyak dikemukakan oleh sejarawan adalah bahwa Soeharto mungkin tidak secara langsung merencanakan G30S, tetapi ia melihatnya sebagai peluang emas untuk merebut kekuasaan. 1. Insting politik, memahami kelemahan lawan-lawannya. Ketika G30S pecah pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, Soeharto dengan cepat menilai situasi dan menyadari bahwa inilah momen yang bisa ia manfaatkan untuk mengubah peta kekuasaan di Indonesia. Analisis Soeharto terhadap situasi. Soekarno berada dalam posisi yang ambigu dan tidak segera mengambil tindakan tegas. Mayoritas jenderal senior yang bisa menjadi pesaingnya sudah tewas atau dalam posisi lemah. Nasution selamat dari upaya pembunuhan, tetapi terluka dan kehilangan kontrol penuh. PKI menjadi target yang sempurna untuk dikorbankan sebagai kambing hitam. Dengan pemahaman ini, Soeharto segera bergerak sebelum ada pihak lain yang bisa mengendalikan situasi. 2. Gerakan cepat Soeharto, mengambil alih kendali sebelum yang lain bertindak. Beberapa jam setelah G30S terjadi, Soeharto mengambil alih komando tanpa perlawanan berarti, menguasai markas Kostrad. Dalam beberapa jam setelah mengetahui bahwa para jenderal telah diculik dan dibunuh, Soeharto langsung mengendalikan pasukan dari markas Kostrad, yang menjadi pusat kendali militer di Jakarta. Menguasai media dan informasi, Soeharto dengan cepat mengamankan Radio Republik Indonesia dan kantor berita Antara, memastikan bahwa hanya narasi yang ia kendalikan yang disiarkan ke publik. Membentuk koalisi dengan perwira lain. Dengan cepat, ia mendapatkan dukungan dari perwira-perwira militer yang sebelumnya ragu, termasuk Jenderal Nasution yang meskipun selamat dari serangan G30S, berada dalam posisi lemah. Kemampuan Soeharto untuk merespon situasi dengan begitu cepat menunjukkan bahwa ia memiliki rencana cadangan yang sudah siap untuk dieksekusi dalam kondisi darurat. 3.
3. Soeharto menggunakan narasi penyelamat bangsa untuk legitimasi. Setelah mengamankan posisi militernya, Soeharto memposisikan dirinya sebagai penyelamat Indonesia dari ancaman PKI. Dengan mengendalikan media, ia membangun narasi bahwa PKI adalah dalang utama G30S dan ingin menggulingkan negara. Ia juga menampilkan diri sebagai jenderal yang loyal kepada Soekarno, tetapi mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan negara dari ancaman komunis. Dalam beberapa bulan, ia menggunakan krisis ini untuk memperoleh legitimasi dari publik, militer, dan elit politik. Dari pengalaman militer hingga kemampuannya dalam membaca situasi politik, Soeharto menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa, tetapi mampu mengendalikannya untuk kepentingannya sendiri. Soeharto mungkin tidak merencanakan G30S dari awal, tetapi insting politik dan pengalaman militernya memungkinkannya untuk memanfaatkan peristiwa ini dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang telah terbiasa menghadapi konflik besar. Pada akhirnya, G30S bukan hanya menjadi tragedi nasional, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, yang membuktikan bahwa di dunia politik dan militer, yang menang bukan selalu yang merencanakan, tetapi yang paling siap dan paling cepat dalam mengambil alih situasi. Kesimpulan: jika Soeharto benar-benar tidak terlibat dalam perencanaan G30S, maka kecepatan dan kepatannya dalam mengambil kendali bisa dijelaskan oleh kombinasi dari 1. Akses informasi yang lebih cepat dibandingkan perwira lain. 2. Unit militer, Kostrad, yang siap siaga dan berada di posisi strategis. 3. Dugaan adanya informasi dini, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. 4. Insting politik yang tajam dalam membaca situasi dan bertindak cepat. Namun, jika ada keterlibatan lebih dalam, maka tindakan cepat Soeharto bisa jadi merupakan bagian dari skenario yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini tetap menjadi perdebatan sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Sejarah selalu memiliki berbagai versi, dan kebenaran seringkali tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Soeharto memang sudah tahu sejak awal, atau ini hanya keberuntungan dan insting militernya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.